Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Hukum dan Keadilan. Sore hari ini kita bertemu tokoh hukum nasional yang akan mengkritisi peristiwa akhir tahun di mana para catur bangsa penegak hukum, di antaranya ada hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, bermain dalam pusaran perkara sehingga muncul persoalan-persoalan hukum yang menjadi melegenda. Langsung saja saya ingin menanyakan pendapat dari Bapak Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo. Selamat sore, Bro. Selamat sore, Dokter. Ya, sehat, Bro. Alhamdulillah. Ya. Yang penting kita itu sehat dulu. Iya. Kalau udah sehat, kita bisa ngobrol-ngobrol. Prof, ini karena kita itu akhir tahun, tentunya warga masyarakat Indonesia berharap ingin melihat dari dekat apa yang terjadi dari penegakan hukum kita, apakah sudah baik atau ada rapot merah atau ada hal-hal lain. Kira-kira apa, Prof, pendapat Profesor terkait kondisi saat ini para catur bangsa penegak hukum yang ada di Indonesia? Kegelapan. Siap. Jadi kegelapan itu adalah salah satu publik yang menilai, khususnya rakyat menilai. Jadi kalau kita mulai Januari 2022 sampai akhir dari 2022 ini ternyata kasus menjadi viral, menjadi persoalan-persoalan kontroversial. Artinya kegelapan di sini itu kan di sini ada catur bangsa penegak hukum yang mencoba mengkritisinya melalui, kalau di tingkat kepolisian kira-kira apa, Prof? Selain kasus Sambo yang Memang kalau kita bicara masalah tahun 2019, 2020, 2021 itu kita bicara kepolisian itu grade-nya naik, prestasinya naik. Setelah ada persoalan Sambo sehingga turun sampai di bawah 50. Nah, kemudian selain Sambo ada lagi persoalan Kanjuruhan, ada lagi persoalan Teddy Minahasa, ada lagi tentang masalah yang berhubungan dengan adanya tambang itu, ya kelihatannya baris krim, tentunya buka-bukaan. Jadi kalau kita melihat ada sesuatu yang internal, nggak ada kekompakan, sehingga apa? Sehingga di mata masyarakat, di mata publik akhirnya tahu, oh beginilah ternyata. Pertama ada persoalan tentang judi, ada persoalan tentang pembunuhan, ada persoalan narkoba, ada persoalan tentang tambang. Oh, semua itu adalah pada genre semua. Nah, sampai-sampai teman saya dekat, kalau nggak salah Susanto, 3 kombes kalau dulu AKBP pada waktu di Surabaya selaku Kasat Reskrim gitu ya. Nah, Susanto Haris namanya. Nah, itu sampai nangis, sampai kok ada jenderal yang bohong, sampai dia didemosi sampai 3 kali dan sudah menjadi salah satu penyidikan. Ada perintah-perintah melibatkan Sambo itu bukan melibatkan 1, 2, 3, 4, sampai berpuluh-puluh kepolisian yang terlibat, mulai dari Irjen, Brigjen, Kombes, AKBP, ya kemudian Pol dan sebagainya, kita sampai AKP dan semuanya. Nah, dari situlah yang menjadi persoalan bahwa adanya pasal tentang 221 KUHP ya, kasihan juga. Prof, saya ini melihat apa yang disampaikan mantan ketua Pak Abraham Samad, mengatakan bahwa perkara tambang itu adalah perkara yang sangat seksi dan jika dihitung bisa diselesaikan maka hutang-hutang negara ini bisa tidak punya hutang. Itu apa ya yang dimaksud Abraham Samad? Itu benar, dikarenakan tambang itu kalau Indonesia ini negara terkaya, bahkan kayak dunia kalau bisa ada tata kelola SDM-nya. Ternyata banyak tambang-tambang yang liar-liar, tambang-tambang yang ilegal. Nah, itu ada backing-backing itunya. Ketika backing-backing itu adalah ternyata dari pihak kepolisian. Nah, dari sinilah bongkarlah, akhirnya sama polisi bongkar karena ada peti-peti. Apakah peti benar? Tapi yang jelas Indonesia ini kan negara berpuluh-puluh, beribu-puluh. Kalau tambangnya begitu dikelola, bisa negara kita itu kaya. Hanya tambang saja, belum yang lain-lainnya. Saya kira itu yang dimaksud Abraham Samad ya.
sebagai ketua KPK, itu yang dimaksud. Tetapi saya melihatnya begini, Prof. Ketika persoalan di tingkat kepolisian ini mulai dari hulu dan hilir, di tingkat bawah dan di atas ini banyak dalam tanda kutip oknum polisi yang melakukan perbuatan-perbuatan korupsi ya. Nah, ada sebagian rekan-rekan itu tertarik. Bagaimana kalau kepolisian ini kembali saja? Nah, zaman dulu TNI ya, setiap ada yang berkuasa, setiap orang berkuasa, kekuasaan itu disalahgunakan. Nah, inilah menjadi satu potret-potret kekuasaan dari sini. Contohnya, zamannya Pak Soeharto ini, katanya korupsi. Padahal setelah reformasi, setelah demokrasi, ternyata malah gak karu-karuan. Nah, berarti apa? Berarti jangan salahkan dong Pak Harto hanya di tingkat pusat. Tapi kalau sekarang setelah adanya otonomi daerah, ternyata merambahnya bagaimana tuntunnya yang disampaikan oleh Abraham Samad. Wah, tambangnya di Indonesia berapa yang dikeruk. Untuk APBN itu sudah cukup untuk membiayai ya sekolah mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah bisa sebetulnya kalau dikelola yang baik. Nah, oleh karena itulah ini kalau kita untuk memberantas seperti itu, saya kira agak kesulitan. Ya, dikarenakan menekan saja. Maaf, saya tertarik apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD bahwa korupsi saat ini terstruktur, tersistem dan masif. Kemudian salah satu ketua KPK juga mengatakan ternyata sulit juga memberantas korupsi. Iya. Sinyal-sinyal apa yang kira-kira bisa dimaknai? Nah, dari sinilah ya saya agak menyalahkan satu persatu. Tapi dikarenakan adanya satu reformasi, ada demokrasi, adalah pemilihan langsung, setiap kepala daerah dipilih oleh masyarakatnya, dilokalisir, ternyata ada ijab kabul, ada maharnya, dan itulah akhirnya apa? Akhirnya katanya menjadi seorang bupati, wah akhirnya ijab kabul, ada mahar, begitu banyak sehingga apalah belum lagi yang lainnya pemilih-pemilihnya. Nah dari situlah dia mengeluarkan kos begitu besar sehingga ternyata dia jadi seorang kepala daerah ternyata kaget, nggak disangka-sangka apakah ini tentang keikhlasan atau punya tujuan untuk mensejahterakan tentang masyarakat atau untuk kepentingan pribadi. Jadi inilah saya kira ada kekaburan dari sini. Jadi jangan berharap ketika dari kepala daerah itu kosnya tinggi sehingga mengembalikan, akhirnya apapun ditempuh dengan cara-cara melanggar hukum. Ya, memang ya. Sekarang ini demokrasi kita ini demokrasi yang biaya tinggi dan orang pertama ketika menjadi anggota dewan, kapan saya kembali dana. Nah, kalau masuk tadi di lingkungan kepolisian, tahun-tahun yang lalu banyak sekali hakim ditangkap, Ralis Akbar, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi, Nagil Mukhtar, banyak hakim ditangkap di Surabaya, dan masih banyak lagi peristiwa-peristiwa yang miris. Nah, kira-kira dari sudut pandang Prof. Bowo ini sekarang masuk ke ranah pihak kehakiman. Kira-kira apa ya yang melatar belakang ini Prof bisa terjadi? Ya itulah. Ada pertama integritas, komitmen, konsisten pejabat. Kedua adalah tentang moral. Ketiga adanya satu, etika itu sudah nggak dimiliki lagi. Ada ketiga hal itulah yang akhirnya ditempuh dengan cara-cara nggak benar. Maka saya juga pernah punya teman ini, Hakim Agung, teman ya perkuliahan. Tapi ketika lingkungannya seperti apa yang dimaksud, akhirnya dia terkena KPK. Itu yang menjadi salah satu keprihatinan saya. Dia jadi seorang dosen kan, alhamdulillah baik kan, karena apapun bentuknya, amanahnya, ilmunya bermanfaat kan itu. Nah, ternyata masuk Hakim Agung, ternyata di sana sampai berapa yang kena itu, sampai ada 2 Hakim Agung, ada yang lain-lainnya, sampai sekarang ini yang lainnya juga dikarenakan itu kepandaian dari KPK itu, sehingga orang akhirnya menjadi whistleblower-nya dari KPK. Ya, sebenarnya
lembaga peradilan ini kan garda paling akhir, sementara di situ ada KY, Komisi Yudisial. Tetapi adanya Komisi Yudisial masih saja praktek-praktek, mohon maaf tanda kutip, peradilan sesat atau korup itu masih terjadi. Iya, soalnya apa yang disampaikan kemandulan dari Komisi Yudisial itu mandul sekali, dikarenakan dia nggak mampu untuk mengawasi tentang hakim agung. Dikarenakan ya otomatis dia selaku apa? Cuma hanyalah satu, yaitu ketika ya untuk menyeleksi seorang hakim agung bisa saja, tapi dia untuk mengawasi akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa, tapi hanyalah satu, hanya merekomendasi saja. Jadi untuk pengawasan itu harus masuk ke dalam di tengah-tengah persoalan hukum, jadi harus setiap sidang harus diawasi. Nah, sidang berapa? Katakanlah 34 provinsi, berapa kabupaten, berapa kota, kan seharusnya demikian. Nah, tapi kenyataannya keputusan dibuat oleh DPR, undang-undang dibuat oleh DPR, ternyata perangkatnya nggak jalan. Akhirnya ya demikian. Janganlah. Mungkin ya Prof, ada sebagian ahli hukum mengatakan Ya. Bagaimana kalau mekanisme di Indonesia itu kita atur semacam model judi di negara-negara Eropa itu ya? Oh iya, ya itu gitu. Kita harus melihat dulu sistem hukum kita, Anglo-Saxon, kontinental kan itu, ya toh ada dua atau civil law. Jadi kalau itu kita itu peninggalan dari Belanda, dari kolonial, jadi seperti ini. Atau perpaduan Anglo-Saxon dan kontinental. Jadi ya seperti ini. Kalau sistem juri itu ada di Amerika, yaitu harus merombak tentang konstitusi kita rombak. Rombak apa? Merombak tentang adanya satu, yaitu pasal 1 ketika negara kita negara hukum. Nah, sistem hukum inilah yang nantinya akan berubah bagaimana sistemnya. Nah, kalau itu menganut sistem kontinental atau civil atau Anglo-Saxon silakan, tapi yang jelas itu harus ada merombak suatu konstitusi. Ya, mantap nih Prof, sehingga tadi kami mencoba membuka tabir persoalan kepolisian, kemudian masuk ke wilayah kehakiman, dan ketiga adalah kita masuk ke pinangkiisasi, kasus jaksa yang nakal. Lah ini jaksa ini kan lembaga penuntutan ya, sering sekali menjadikan seseorang bulan-bulanan di sana. Bahkan Alvin Lim mengatakan, mohon maaf ini mengutip Alvin Lim, jaksa sarang mafia, polisi sarang mafia, hakim sarang mafia. Kira-kira apa pendapat Profesor terkait tanggapan tersebut? Ya, itu jangan ngomong seperti apa yang disampaikan seperti itu. Itu kan oknum. Ya. Jadi nggak semua itu harus balik ke pihak UIA, jangan begitu. Salah itu, berarti ada menjusisi. Padahal kalau sudah ada hubungannya oknum, berarti ada keputusan yang sudah menyangkutkan hukum tetap. Jangan sampai itu sarang harimau, sarang macan, sarang apa, tidak boleh itu. Berarti semua belum tentu ada hakim yang baik, ada polisi yang baik, ada jaksa yang baik. Tergantung yang saya kembali ke refresh kembali ya. Itu yang penting. 3 hal itu aja yang digunakan seorang pejabat, sehingga pejabat itu bukan berpikir dikarenakan ngongso-ngongso, tapi ada hati dan pikiran, harus ada keseimbangan seperti itu. Prof, ini tadi ada WA masuk mengatakan, Pak, saya rindu seperti Hakim Al-Kostal. Oh iya. Dia adalah seorang sosok yang sangat menawan, termasuk di sisi kepolisian tuh. Saya rindu dengan kehadiran Bapak Hukum. Apa kira-kira yang bisa ditampilkan untuk refleksi tahun ke depan? Kalau Al-Kostal itu memang dia itu kalau Memutus ya? bukan memutus, dikarenakan dia pernah ke BBA, Biro Bantuan Hukum, nggak akan menang. Ketika sidang di luar pulau dimanapun nggak tahu menang, baru dia tahu, oh begini caranya. Akhirnya dari Mahkamah Agung, mesti ketika PN bebas, PT bebas, Mahkamah Agung kena Kostal nggak bisa. Yakin saya, karena dia tahu ternyata permainan seperti ini. Akhirnya bukan inilah, sebetulnya tidak boleh seperti itu. Kalau saya melihat ya kedendaman tidak boleh digunakan, tetapi harus
bijak. Gak mungkin semua itu mesti terus bebas 4 tahun, bebas 6 tahun dan sebagainya. Sampai orang kalau sudah di Mahkamah Agung ketakutan lebih baik dicabut aja, atau tidak usah upaya hukum yang banding kasasi, nanti ketemu Artijo Alkustar. Artijo Alkustar itu adalah satu angkatan magister hukumnya di UII, makanya saya tahu persis karakternya seperti itu. Ya. Prof, ini tadi kita membahas 3 catur bangsa, sekarang 4 hakim. Tadi sudah polisi judisial dan sudah tinggal terakhir adalah advokat. Advokat ini kita lihat tubuhnya organisasi advokat itu ada 61 organisasi advokat secara fakta dan jujur. Kemudian banyak juga advokat, oknum advokat yang disebut advokat nakal. Termasuk sebutlah yang kemarin itu advokat dari daerah Jawa Tengah itu ketangkap karena menyuap Mahkamah Agung. Kemudian ada juga advokat-advokat senior kita dan sebagainya cukup banyak yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Kira-kira sebenarnya apa sih yang terjadi dalam penegakan hukum negara kita ini? Kalau kita lihat bahwa advokat ini kan dari hulu dan hilir, persoalan kecil besar di dalam kota, di luar kota, bahkan luar negeri, dia kemenangan untuk menangani ini cukup kompleks. Nah, kira-kira apa yang melandasi terjadinya praktek-praktek korup tadi? Ya, memang itu apakah permintaan dari klien atau dia itu kepingin, mesti bukan keadilan yang dijaga, bukan proporsionalnya, tetapi di pengadilan ingin bagaimana caranya menang. Kalau dengan bagaimana cara menang berarti segala macam cara ditempuh, akhirnya ini yang akan terjadi. Sebetulnya itu kalau kita bicara advokat adalah penegak hukum sebagaimana di dalam Undang-Undang 18/2003 pasal 5 ya. Tapi seharusnya dia memang benar-benar dikarenakan di dalam pasal 26 sudah ada namanya Dewan Kehormatan. Nah, semua itu diatur, tapi oleh karena itu kembali lagi. Nah, jangan sampai nantinya kejebak ke dalam sesuatu yang tidak adil, terjebak pada sesuatu yang hubungan dengan tindak pidana korupsi, yaitu gratifikasi. Banyak sekali. Prof, saya melihat sejarah dunia profesi advokat di Indonesia itu dulu ada advokat besar namanya Tuan Besar Martokusumo, kemudian ada Yap Tian Hin, kemudian ada Bang Buyung Nasution. Nah, sekarang ini saya melihatnya advokat-advokat pejuang yang seperti beliau-beliaunya ini kan saya lihatnya belum begitu banyak, malah justru advokat lebih condong berpenampilan jet set ya, bling-bling, aspri, mobil mewah. Kira-kira apa pendapat Profesor terkait penampilan-penampilan yang saat ini begitu merebak? Memang seorang advokat itu dilihat casingnya, tapi bukan melihat apakah dia pandai atau tidak, apakah dia mampu untuk menjalankan sebagai seorang advokat. Ini yang menjadi satu persoalan. Nah, dianggap kalau sudah patente, punya mobil mewah, punya hal mewah, ini mesti pengacara yang punya branded. Nah, dari situ dilihat dulu pengacara yang branded bagaimana dan sebagainya. Oleh karena itu penting, jadi kalau kita bicara apa yang catur bangsa, kalau jadi advokat yang memang benar-benar amanah, jadi polisi yang amanah, jadi jaksa yang amanah, jadi hakim yang amanah, saya kira itulah kunci utamanya. Ya, Pak. Prof, ini karena kita mencoba merefleksi akhir tahunnya para penegak hukum. Kira-kira apa yang salah dari KUHP kita setelah kemarin beberapa tahun coba revisi akhirnya digedok dan dampaknya banyak turis yang melakukan pembatalan. Apa harusnya yang harus dilakukan? Ya, memang ini kan sudah KUHP, bukan rancangan lagi. Tapi nanti 3 tahun jadi salah satu KUHP yang sudah dilaksanakan, dijalankan. Hanya 3 tahun lagi. Jadi selama 3 tahun ini harus ada revisi, khususnya Presiden Jokowi harus benar-benar, contohnya apa yang disampaikan oleh Dr. Rohman, berarti adanya satu sampai protes dunia dikarenakan
kalau ini kumpul kebo akan ditanyakan bagaimana sertifikatnya, kena semua. Nah kalau dengan demikian Indonesia nggak akan ada ya pariwisata atau khususnya masalah yang berhubungan dengan mau ke Bali nggak bisa minum dan semua nggak bisa enjoy. Akhirnya apa? Akhirnya keluar semua. Jadi kalau itu kan bisa mendatangkan suatu ekonomi. Nah ekonomi ketika Indonesia ini kan benar-benar kota pariwisata yang paling mendunia. Nah kalau sampai itu terjadi sampai nanti kumpul kebo sampai dihukum, akhirnya salah satu menjadi protesnya bagi bangsa-bangsa yang ingin happy di sini, menghilangkan stres, ingin seperti itu. Ya, ya. Di sisi lain, apa yang disampaikan Bapak Lanyala Mataliti ya, itu mengatakan kita kembali lagi saja ke Undang-Undang Dasar 45 yang originalitasnya. Kira-kira muatan-muatan apa yang disampaikan Pak Lanyala Mataliti itu, Profesor melihatnya seperti apa itu? Bisa. Tadi saya kaget kan, kalau dulu setelah undang-undang ya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 ya akhirnya ke original Pancasila. Jadi kalau kita itu sudah dosa-dosa besar pada sila keempat, maka dengan dosa-dosa besar begini, kerakyatan yang dipimpin oleh Pancasila, jadi nggak usah itu mengeluarkan uang banyak, cukup kalau Surabaya 45, Mele hanya orang 45, terlepas itu korupsi atau tidak ada masalah daripada korupsinya. Kalau katakanlah di Jawa Timur berapa kabupaten, berapa kota, malah begini ancur-ancuran. Dengan demikian ada 3 hal contohnya untuk kalau kita menjadi negara Indonesia yang negara yang makmur, pendidikanlah tingkatkan, korupsi berantas, ya. Nah, kalau kemiskinan juga harus diberantas juga. Nah, itulah. Nah, kalau kita bicara masalah tentang ada BPJS dan sebagai kesehatan, oke lah. Nah, ini saya kira hanya saya mengangkat tentang masalah bagaimana masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu memang harus berpendidikan, sehingga kalau sudah berpendidikan tidak ada masalah. Ketika ini kembali lagi ke masalah demokrasi atau reformasi, akan membubarkan tentang masalah pemilihan langsung, tidak ada masalah, tapi harus dulu dilandasi fundament yang bangsa kita memang harus pendidikan. Kalau nggak pendidikan, nantinya apa? Ya tadi, yang saya katakan tadi. Nah, orang bangun tidur sudah menjadi kepala daerah, orang begini kepala daerah. Belum tentu menjadi seorang pemimpin itu harus dari bawah. Sehingga apa? Dari bawah ke atas dia tahu apa kesulitannya, apa tentang manajemennya, apa tentang pemikirannya. Semua itu jalan. Kalau hanya tahu-tahu jadi bagaimana bisa mengatur negara? Saya kira itulah menurut pandangan saya benarkan pendapat Lanyala tersebut. Saya benarkan. Ya. Kalau kembali ke sana sehingga memang apapun itulah jadi dirinya Indonesia seperti itu. Ya. Sementara para mahasiswa itu kecewa dengan hasil reformasi yang nyata-nyata dianggap reformasi ini hingga saat ini buah dari reformasi itu malah melenceng. Nah, mahasiswa ini banyak melakukan protes-protes. Kemarin ada kenaikan BBM dan banyak hal yang menurut mahasiswa ini tidak pro rakyat. Ada omnibus law, ada putusan-putusan untuk regulasi yang baru yang tidak berpihak pada masyarakat. Memang saya ini orang yang pertama kecewa ketika mahasiswa kecewa lagi. Berjuang mahasiswa tapi yang menikmati hanya orang politisi-politisi. Nah, seharusnya kita itu dengan adanya reformasi, adanya demokrasi, tujuannya apa sih sebetulnya? Mensejahterakan rakyat, bukan untuk kepentingan masing-masing partai, bukan, keliru itu sebetulnya. Lah dari sinilah akhirnya masyarakat sudah nggak percaya lagi tentang adanya A, B, C, D, E, dan Y. Akhirnya apa? Akhirnya ternyata sampai dulu, dulu itu hanya pusat yang katakan korupsi. Sekarang nggak pusat lagi, merata sampai berapa kabupaten, berapa kota.
berapa provinsi, semua seperti itu. Bahkan 60% kena terjerat ketika KPK itu sebelum ada revisi. Kalau dulu 30 tahun 2002, sekarang kan tahun 19 ya. Jadi banyak yang dikepras itu ya undang-undangnya. Jadi makanya agak seperti dulu. Nah, terlepas dari apa dan sebagainya, itu satu kehendak dari DPR. Itu adalah hak dari DPR. Tapi harus memang menjadi seorang DPR itu bukan karena dia punya tujuan ingin kaya, tapi bagaimana membangun suatu bangsa, membangun suatu negara, itu yang terpenting. Kenapa? Kalau membangun negara, membangun bangsa, itu harus pendidik dulu, harus ditingkatkan pendidikan itu. Jangan sampai banyak orang yang nggak terdidik. Nah inilah kalau bisa ya bagaimana mengangkat baik SD, SMP, SMA sampai kuliah itu adalah menjadi tanggung jawab negara baru itu. Itulah negara yang makmur. Kalau sekolah masih membayar belum. Kalau dulu SD, SMP, SMA nggak bayar, tapi sekarang mulai lagi sih sekarang ini. Nah dari sinilah ya berarti apa? Menurut pandangan saya, pendapat saya belum bisa diharapkan oleh masyarakat. Iya, jadi yang goodwill dari pemerintah belum. Kemarin ya sekitar setahun yang lalu rame dipersoalkan terkait rencana perpindahan ibu kota. Dari sisi kemaslahatan buat bangsa dan negara ini apakah sudah menjadi urgent ya Prof? Kota ini ke wilayah Enggak ada. Itu kan sudah diketuk. Itu sudah menjadi undang-undang, tapi tergantung nantinya Presiden Jokowi tahun 2024 kan sudah masa pengabdiannya selesai. Nanti ada yang baru, apa meneruskan atau tidak, itu tergantung nanti adalah presiden yang baru. Jadi urgent dan sebagainya, ya itu adalah pendapat-pendapat. Tapi saya kira nantinya kita melihat saja apakah nanti IKN ini teruskan atau tidak. Yang jelas persoalan-persoalan ibu kota negara itu ya memang sepertinya ya kalau dulu Washington, New York itu kan seperti ada perpindahan juga. Nah, jadi seperti itu kan ada seperti itu, nggak masalah sepanjang kalau ada memang ada dana yang besar, ada subsidi, ada kontribusi, tidak ada masalah. Nah, orang kalau memang membangun suatu ibu kota berarti masalah yang berhubungan dengan bisnismen itu harus menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan agak susah. Kalau menguntungkan apa benar ini nanti ini. Kalau enggak, saya kira agak susah ya bisa saja. Tapi gradual itu nggak bisa langsung begitu revolusi. Tapi ya setapa. Ya kembali lagi lah nanti siapa yang nanti yang mengganti ada setelah purna Pak Presiden Jokowi. Ya memang terkait revolusi mental apa yang dilakukan Pak Jokowi ini sangat signifikan. Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi bahwa 2024 adalah tahun politik. Banyak sekali polarisasi dan politik identitas. Saat ini begitu marak dan nyata ketika seorang awalnya tidak concern menjadi concern, yang dulu tidak alim menjadi alim, ya karena topeng-topeng itu ya. Apa yang bisa disampaikan terkait politik identitas dan polarisasi? Kalau kita bicara politik segala macam cara ditempuh. Dikarenakan politik itu lain dengan hukum. Kalau hukum ini, kalau politik ini. Jadi ini polarisasi ini saya yakin nantinya ketika ada tahun 2024 ini sudah mulai. Kenapa? Bagaimana caranya mengayun, membuat sesuatu pilihlah saya itulah. Nantinya kalau sekarang ini masih jauh. Tapi kalau sudah mendekati, woi, banyak pimpinan, banyak DPR tingkat 1, tingkat 2, tingkat pusat, maupun calon wali kota, calon bupati, calon gubernur, calon presiden sudah mendekati rakyat. Kalau sekarang alergi, tapi kalau sudah ada tujuannya, punya tujuan itulah yang menjadi polarisasi apa yang oleh Dr. Lukman itu sesuai dengan tujuan dan harapan. Pemirsa, tentu ada beberapa hal penting dan dasar yang harus dicermati. Kira-kira apa Prof closing statement terhadap bangsa dan negara ini kalau kita berbicara tentang tadi itu refleksi akhir tahun? Ya,
Oleh karena dalam catatan-catatan mulai dari awal sampai akhir, pertama, membangun suatu negara, membangun suatu pemerintah, nggak membalik tangan. Jadi perlu pengalaman. Pertama, perlu orang-orang yang punya suatu pemikiran kenegaraan, itu penting. Kemudian bagaimana meningkatkan kesejahteraan rakyat, itu harus. Dan tentang pertama yang saya sampaikan, rasakan tadi, tentang bagaimana penegakan hukum tahun 2000, penegakan hukum saja satu ditegakkan itu aja sudah cukup. Jadi hukum ditegakkan, kayak main-main, cukup. Yang lain itu nanti menyusul. Ya inilah, saya kira demikian sekian kan, kita harus tahu ya, negara itu adalah yang menghidupi rakyat. Contohnya pajak apapun ya, semua kena pajak dan sebagainya. Di plaza kena pajak, sini kena pajak, pajak semua itu. Dan demikian harus benar-benar apa yang menjadi permintaan, apa yang menjadi keinginan rakyat ini harus diaspirasi, harus memang diterima dengan baik. Sehingga apa? Sehingga negara makmur itu tergantung dari rakyatnya, tergantung dari pimpinannya. Jadi antara pimpinan dan masyarakat dan rakyat ini saling keseimbangan itulah. Saya kira cukup. Jadi kalau sudah penegakan hukum ditegakkan dengan baik, pejabat baik, integritasnya baik, ya, moralnya baik, nah, etikanya baik, saya kira semua pada apa yang kita harapkan. Demikian ya, Dr. Rahman. Baik pemirsa, demikian paparan dari Bapak Dr. Haji Sunarto Adiwibowo. Pada prinsipnya kita menggarisbawahi bahwa kemakmuran itu adalah suara dari rakyat untuk rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Demikian dari Geraha Budi Justisia, saya mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih, Bro. Sama-sama, Dr. Rahman.